Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Visip Official. Kembali lagi bersama saya Randi Rizky Kurniawan. Nah, tentunya di podcast Visip Official tentunya ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang keren sekali. Selamat datang di Visip Official. Terima Kande kasih. Zaini. Terima kasih, Dinda Randi. Saya biasa kalau manggil di luar tuh Kande. Karena memang itu tradisi kita di universitas di luar sepertinya Kande Dinda ya kan. Iya, sama junior. Iya, Dinda. Tapi karena kebutuhan podcast kita panggil Abang Zaini. Bang Zaini. Oke, Bang Zaini. Oke, apa kabar Bang Zaini, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Dinda Sehat, Randi. Alhamdulillah. Nah, kita perkenalkan sedikit, Bang Zaini adalah Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Beliau adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas segala pengawasan yang terjadi di Kota Tanjung Pinang, terutama untuk pemilu 2024 nantinya. Wah, ini keren sekali nih pembahasan kita nantinya, Kanda. Yeah. Nah, Kanda, tadi dari mana udah sarapan ya? Alhamdulillah sudah sarapan, menuju ke sini teringat wajah Randi kan. Kemudian podcast udah siap-siap langsung ke sini. Oh, sudah siap-siap di sini. Siap. Nah, begitulah ya. Oke. Hari ini kita pengen ngebahas tentang ini nih Kanda, menjadi pemilih cerdas, siap awasi pemilu 2024. Nah, ini kan banyak nih, terutama mahasiswa, itu kan menjadi pemilih pemula tahun ini. Ada yang pemula, ada yang sudah pernah. Nah, ada juga teman-teman sekolah. Dan tentunya ini kan harus kita edukasi nih teman-teman ini bagaimana ikut mengawasi pemilu, menjadi pemilihan cerdas, agar tidak bahasa anak sininya, di bodoh-bodohi lah ya. Sama calon-calon oknum calon yang tidak benar itu. Nah, nanti memilih karena politik uang segala macam. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan menarik yang akan kita sampaikan kepada Bang Zaini. Oke, sudah siap Kanda? Insya Allah. Insya Allah siap. Oke, baik. Pertanyaan pertama Kanda. Saya Kanda terus kebiasaan. Bang Zaini. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang menarik di pemilu 2024 nantinya nih? Baik, Dinda Randi serta rekan-rekan pemirsa podcast Visip Official, pemilu 2024 adalah pemilu yang berbeda dibandingkan dengan pemilu-pemilu sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah pemilu yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena pemilu kali ini, di pemilu 2024, kali pertama serentak pemilu dan pilkada. Oh, ini pertama kalinya? Pertama sekali serentak dalam 1 tahun pemilu dan pilkada. 2020 itu? 2019 sempat kita itu adalah pemilu serentak untuk kali pertama. Pemilihan tingkat DPRD, kabupaten kota, provinsi, DPR RI, sekaligus presiden dan wakil presiden. Di 2019, alhamdulillah berhasil kita. Kemudian hari ini sama tahapan pemilunya, tetapi bersamaan dengan itu kita menghadapi juga pemilu serentak sekaligus pilkada serentak tahun 2024. Jadi tanggal 14 Februari pemilu untuk legislatif, presiden dan wakil presiden. Kemudian 9 bulan setelah itu, sekitar tanggal 27 November 2024. Jauh juga jaraknya kan? Iya, tapi di tahun masih yang sama. Dalam tahun yang sama. Di tahapan-tahapan yang sama. Kemudian beririsan juga tahapan pemilu dengan pilkada, sekaligus pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, kemudian gubernur. Tentu ini menarik. 2024 ini tahun politik, full tahun politik sebenarnya. Tahun politik. Dan kemudian yang kedua, tahapannya beririsan. Jadi tahapan pemilu dan tahapan pilkada beririsan, sehingga ini tentu saja perlu ada perhatian yang ekstra bagi penyelenggara pemilu, baik pelaksana teknis KPU maupun penyelenggara pengawas, yaitu Bawaslu dan seluruh jajarannya. Nah bicara tahapan, apa saja tahapan yang sudah dilewati dan akan dilewati nantinya menjelang 2024 kan? Dan di 2024. Baik, saat ini kita sudah melewati satu tahapan, yaitu proses pendaftaran, kemudian verifikasi dan penetapan partai politik. Hari ini sudah. Jadi hari ini ada 18 partai politik nasional sebagai peserta pemilu. Kalau kita bandingkan dengan pemilu 2019 itu ada 17 partai politik nasional, dan kemudian sekarang ada 18 partai politik nasional sebagai peserta pemilu yang sudah ditetapkan. Dari yang sebelumnya yang sudah mendaftar ke Menkumham itu ada sekitar 175 partai politik.
Dan kemudian yang sebelumnya pada saat pendaftaran ada sekitar 40 partai politik, tapi terakhir setelah melalui rangkaian proses ada 18 partai politik yang sudah ditetapkan. Mereka lah yang resmi sebagai peserta pemilu yang akan bertarung di pemilu 2024. Dan kemudian setelah itu kita sekarang sedang berlangsung proses tahapan pencalonan DPD. Dewan Perwakilan Daerah, yaitu dari jalur perseorangan. Oh, yang independen ya? Independen. Nah, kalau independen ini kan berbeda dengan partai politik. Kalau partai politik jelas struktur kepartaian. Kalau ini kan mandiri, perseorangan. Mandiri. Untuk di Kota Tanjung Pinang sesuai dengan PKPU 10 tahun 2022. Karena kita jumlah penduduk masyarakat Kepri ini 1 juta lebih, maka syarat dukungan minimal pemilihnya adalah 2.000 untuk masing-masing calon independen. Nah, calon independen ini kan ada di tingkat nasional ya, DPD RI, dan kemudian mendaftar melalui KPU provinsi. Saat ini ada sekitar 17 calon DPD yang sudah mendaftar, yang kemudian sedang diproses. Sekarang sudah tahapan proses verifikasi administrasi perbaikan syarat dukungan calon DPD. Oke. Jadi sebanyak itu tahapan dengan sebanyak itu peserta dan tentunya dengan banyaknya pemilih di Indonesia ini kan banyak nih yang akan dikelola oleh Bawaslu nih, harus diawasi begitu. Kesiapan Bawaslu sudah sampai mana kan menghadapi 2024? Baik, sebelum masuk ke siapan, sedikit lagi terkait dengan tahapan. Apa tuh? Nah, setelah ini nanti akan ada tahapan pencalonan DPRD Kabupaten Kota, kemudian provinsi. Setelah itu nanti presiden dan wakil presiden yang akan ditetapkan nanti sekitar 25 November 2023. Nah, jadi kita akan lihat nanti caleg-calegnya. Kita juga nanti akan melihat siapa saja calon presiden dan wakil presiden dan ada berapa pasangan. Setelah itu masuk ke tahapan kampanye. Tahapan kampanye sekitar 28 November sampai dengan 10 Februari. Kalau kita totalkan ada sekitar 75 hari. Untuk kampanye sekitar 3 bulan. Nggak sampai 3 bulan, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Dan ini kalau kita lihat bandingkan dengan pemilu 2019 jauh lebih singkat, karena di pemilu 2019 lama masa kampanye sekitar 6 bulan lebih. Sekarang nggak sampai 3 bulan, 2 bulan lebih saja. Tentu itu ada pertimbangan kenapa kampanye diperpendek? Apakah biar nggak ada pelanggaran? Yang pertama memang pertimbangan KPU RI mungkin punya pertimbangan sendiri. Tapi kalau kita mencoba untuk mencermati, bisa jadi ini refleksi dari pemilu 2019 dengan masa kampanye yang panjang, lalu kemudian memiliki berbagai macam dampak, baik terutama adalah terjadinya polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Pada saat itu kan kita sama-sama mengetahui ini terjadi polarisasi masyarakat. Karena masa kampanye begitu panjang, terjadi polarisasi. Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang nampaknya kan. Namun selain itu kalau kita cermati juga khususnya di Kota Tanjung Pinang, hasil pengawasan kami hampir 3 bulan pertama juga sebetulnya nggak begitu masif juga para caleg ini melakukan kampanye. Tapi di 3 bulan terakhir baru kemudian mereka melakukan kegiatan kampanye. Jadi kan mungkin inilah pertimbangan KPU RI mengefisiensikan dari sisi waktu. Kemudian setelah itu nanti akan masuk tahapan tenang, tahapan-tahapan yang paling tidak menenangkan. Karena kenapa? Di situ banyak terjadinya berbagai serangan. Serangan fajar, serangan fajar, sampai serangan duha, sampai serangan asar, sampai serangan isya. Serangan tahajud pun mungkin ada juga. Makanya ini masa-masa yang tidak menenangkan sebetulnya. Bagi Bawaslu dan bagi semuanya juga, bagi KPU. Masa-masa yang sangat mencemaskan. Makanya kita perlu nih menggalang pengawasan partisipatif. Dan kemudian puncaknya adalah tanggal 14 Februari 2024. Ada apa di tanggal 14 Februari? Bukan Valentine ya, teman-teman. Bukan Valentine, tapi tanggal 24 Februari kita akan melakukan pemilu, pemungutan dan penghitungan suara secara nasional. Di situ kita akan melihat bagaimana masyarakat menunaikan hak pilihnya, menunaikan hak politiknya untuk memilih wakil rakyat dan memilih kepemimpinan nasional, presiden dan wakil presiden. Jadi untuk teman-teman 14 Februari jangan beli coklat tapi datang ke TPS untuk memilih. Gunakan sambil makan coklat silahkan saja, boleh, ya kan? Boleh. Asal jangan salah celup ke coklat nanti kan. Sejauh mana kesiapan Bawaslu kan untuk
persiapan ini? Baik, alhamdulillah Bawaslu saat ini sudah melakukan persiapan dan kesiapan. Dan insya Allah Bawaslu siap untuk mengawal dan mengawasi pesta demokrasi, pemilu dan pilkada tahun 2024. Yang sangat penting itu adalah kita menyiapkan SDM, sumber daya manusia pengawas. Hari ini jajaran di Bawaslu Kota pasca dari pilkada 2020, begitu kita masuk di 2021, 2022 kita melakukan upgrading terus. Kita melakukan peningkatan kapasitas SDM. Dan kemudian kedua, alhamdulillah kita juga sudah membentuk pengawas di tingkat kecamatan. Panwaslu kecamatan. Kemarin saya terlibat. Alhamdulillah terlibat juga kemarin. Dan kemudian sudah terbentuk dari KPP kemarin saya. Dari KPP ya. Sudah terbentuk di 4 kecamatan. Masing-masing kecamatan ada 3 orang, terus nanti juga didukung oleh sekretariat. Dan hari ini Dinda Randi, sedang berlangsung proses pembentukan Panwaslu Kelurahan Sekota Tanjung Pinang. Dan hari ini adalah hari pertama untuk tes wawancara dilakukan langsung oleh Panwaslu Kecamatan. Kemudian selain penguatan SDM internal Bawaslu, yang kemudian mereka kita berikan BIMTEK, kita berikan penguatan, kita berikan berbagai macam bentuk peningkatan kapasitas. Dan sebelumnya pasca Pilkada 2020 kita juga sudah menggalang simpul-simpul pengawasan partisipatif. Kita berkoordinasi dan merangkul bersama-sama organisasi kemahasiswaan. Kemudian kita juga sudah membangun simpul pengawasan partisipatif. Kita berkoordinasi, kita kemudian membangun kolaborasi bersama organisasi kemahasiswaan, terutama organisasi pergerakan mahasiswa Cipayung Group, kemudian sebagian organisasi kepemudaan, kemudian organisasi masyarakat, Ormas. Kemudian kita juga sudah memberikan sosialisasi ke beberapa organisasi dan kemudian harapan kita mereka nanti menjadi bagian dari pengawas partisipatif. Dan kemudian kita juga sudah melakukan MOU dengan sejumlah organisasi tadi. Selain itu, selama ini kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, mengumpulkan berbagai pihak, lalu kemudian kita hadirkan, memberikan sosialisasi di suatu tempat, di hotel dan sebagainya. Sekarang Bawaslu Kota Tanjung Pinang merubah pola. Nah, kita sekarang belusukan nih, turun ke masyarakat, terutama masyarakat pinggiran, di hinterland, di Dompa, kemudian di Senggarang. Ini untuk apa? Strategi akar rumput nih kan ya? Strategi akar rumput. Akar rumput, kemudian kita dari pinggiran kita berikan edukasi, kita berikan sosialisasi ke masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat kita juga teredukasi. Kita turun di masyarakat, kita paham bagaimana sih kondisi masyarakat secara nyata. Kemudian kita juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pemilu ini sebetulnya adalah hak milik masyarakat. Karena sesuai dengan Undang-Undang 7 2017, pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPRD, provinsi, kabupaten kota, provinsi, RI, DPD RI, kemudian presiden dan wakil presiden. Jadi artinya apa? Pemilu adalah sarana kedaulatan masyarakat untuk memilih wakilnya dan memilih kepemimpinan nasionalnya. Maka masyarakat harus terlibat secara langsung dan harus menjadi pemilih yang cerdas. Nah, itu dia pertanyaan sesuai dengan tema. Bridgingnya enak nih, langsung masuk ke pemilihan cerdas. Oke, Kanda. Jadi sebelum kita bahas nih, kalau kita pengen menjadi pemilihan cerdas kan kita perlu tahu latar belakangnya dulu nih. Kenapa kita harus menjadi pemilihan cerdas begitu? Apakah ada potensi pelanggaran tertentu yang akan terjadi nanti di 2024? Atau seperti apa pandangan Bawaslu memandang juga 2019? Banyak nih kejadian-kejadian sampai nanti ke 2024 nih. Nah, kenapa gitu? Kenapa kita harus menjadi pemilih yang cerdas? Sekarang masyarakat bukan lagi menjadi objek kontestasi, tapi masyarakat harus menjadi subjek perubahan. Masyarakat jangan lagi menjadi korban untuk diambil suaranya, kemudian terjadi politik transaksional, kasih amplop, ada isi nggak kira-kira dalamnya? Kalaupun ada isi paling 300.000, 400.000, 500.000, rata-rata begitu. Lalu kemudian setelah terpilih masyarakat ditinggalkan, goodbye, wassalam. Itu bawa keramaiannya lumayan juga kan? Lumayan juga, tapi tak seberapa dibandingkan untuk 5 tahun. Kalau dibandingkan 5 tahun paling berapa rupiah dapatnya? Tapi dampaknya apa? Masyarakat kita yang terjadi adalah seringkali berkata, sudah terpilih gitu-gitu aja, kami tak ada perubahan, kemudian mereka juga tak pernah datang lagi ke kami, salah siapa? Nah, seharusnya bukan politik transaksional yang dibangun, tapi bagaimana mengedepankan secara objektif calon-calon wakil rakyat dan calon-calon pemimpin yang berintegritas, profesionalitas,
yang mereka bisa membawa program memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan. Oke, nah makanya masyarakat bukan lagi objek kontestasi, tapi harus menjadi subjek perubahan. Oke, harus menjadi bagian dari makanya harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas. Apakah di pemilu 2024 permasalahan yang akan dihadapi itu hanya politik uang atau mungkin masih ada yang lain? Nah, tadi lebih ke politik. Kalau berbicara dari sisi Bawaslu, tentu di sini kan menjadi tupoksinya Bawaslu, tugas, kewajiban dan kewenangan Bawaslu. Bawaslu ini jika disederhanakan kalau merujuk dari Undang-Undang 7 2017 setidaknya memiliki 3 fungsi, Dinda. Yang pertama fungsi pencegahan, kedua fungsi pengawasan, ketiga fungsi penindakan. Pencegahan terhadap apa? Terhadap potensi dugaan pelanggaran. Pengawasan terhadap apa? Terhadap tahapan-tahapan pemilu, jangan sampai terjadi dugaan pelanggaran. Kemudian penindakan terhadap apa? Penindakan terhadap dugaan pelanggaran, baik dari temuan jajaran pengawas maupun laporan dari masyarakat. Nah, tadi potensi pelanggaran. Ini yang dicegah oleh Bawaslu dan seluruh jajaran. Ini yang kemudian Bawaslu juga menggalang dengan seluruh masyarakat bersama-sama kita mencegah potensi pelanggaran. Apa saja tadi kan gitu. Nah, di antara yang paling krusial dan bahaya laten adalah politik uang. Politik uang ini bukan Bawaslu yang melarang. Bukan Bawaslu yang melarang, tetapi yang melarang adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2000. Nomor 7 ya kan ya? Iya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Diatur dalam pasal 523. Nah, di situ dilarang apa? Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk apa? Untuk mempengaruhi pemilih. Lalu kemudian di situ diatur sanksi. Apa sanksinya? Sanksinya adalah 2 tahun penjara dan denda 200 juta. Wah, banyak. Itu di Undang-Undang Pemilu. Yang lebih dahsyat lagi Undang-Undang Pilkada. Karena Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pilkada berbeda. Kalau Undang-Undang Pilkada kita merujuk kepada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Di situ diatur yang jika disederhanakan adalah pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi. Berapa sanksinya? Paling minimal 3 tahun. Denda? Minimal. Maksimal penjara 7 tahun. Denda uang minimal sekitar 200 juta dan maksimal 1 miliar. Aduh, saya yang didapatkan tak seberapa. Saya nggak pernah nengok 1 miliar. Tak pernah nengok kan? Hati-hati memang ya dengan politik. Dapatnya nggak seberapa kan? Mungkin 300.000, 500.000. Kalau kena sanksinya 1 miliar. Ya, demam juga kan? Demam juga. Itu belum kena sanksi, baru kena panggil klarifikasi saja nanti di Sentra Gakumdu, karena nanti akan menegakkan proses terhadap pelanggaran pidana pemilu adalah Bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Nah, 3 institusi ini tergabung dalam sebuah kelembagaan yang bernama Sentra Gakumdu. Dan kita alhamdulillah hari ini sudah terbentuk Sentra Gakumdu Kota Tanjung Pinang. Dan kita intens melakukan rakor. Itu kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu ya? Dan Bawaslu. Kemudian kita intens melakukan rakor, kita melakukan kajian diskusi terhadap pencegahan dan bagaimana kita melakukan alur penanganan pelanggaran jika seandainya ada dugaan potensi pelanggaran. Tapi memang sepertinya tantangan Bawaslu bakalan sedikit sedikit besar ini sepertinya di 2024 karena salah satu penelitian dari BPS dan Pusat Statistik Nasional itu sekitar 30%, 37% masyarakat Indonesia itu memang mewajarkan adanya politik uang gitu. Nah, jadi memang itulah salah satu permasalahan tantangan kita bersama. Makanya Bawaslu punya moto, Randi. Moto Bawaslu adalah bersama rakyat awasi pemilu. Bersama rakyat awasi bersama pemilu. Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ini adalah berangkat dari sebuah refleksi. Yang namanya pengawasan tidak hanya Bawaslu sendiri, tapi bersama siapa? Bersama rakyat. Siapa rakyat itu? Seluruh adik-adik mahasiswa. Seluruh pemuda-pemuda Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, itu adalah rakyat yang merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat. Kita bersama rakyat mengawasi pemilu ini. Makanya Bawaslu melakukan sosialisasi, edukasi, pendidikan politik, merangkul semuanya. Tidak hanya kita menunaikan hak pilih
Tidak hanya kita meningkatkan partisipasi pemilihan, tapi kita meningkatkan partisipasi pengawasan. Nah itu dia Dinda Randi. Terakhir bagaimana menjadi pemilih cerdas, terutama kami pemilih pemula ini, dan yang kedua, apakah ada nanti agenda bersama mahasiswa? Ini penting nih, coba kan. Kalau agenda dengan mahasiswa tentu selama ini dalam kegiatan pilkada maupun pemilu, bahkan pasca pilkada 2020 kemarin, kita merangkul adik-adik mahasiswa. Terutama di KPP. KPP ini kan merupakan produk dari SKPP-nya Bawaslu, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Pemilu, yang beberapa waktu lalu diadakan oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang, merupakan program nasional dari Bawaslu RI. Di situ kemudian kita melibatkan mahasiswa dari Kota Tanjung Pinang, Bintan, dan Lingga. Termasuk Dinda Randi juga adalah kader pengawas partisipatif. Sebelumnya ikut di SKPP. Dan alhamdulillah penelitian saya akhirnya selesai semenjak di SKPP. Jadi ternyata skripsinya terkait dengan politik uang. Luar biasa, ini menjadi inspirasi nih buat adik-adik mahasiswa semuanya. Dinda Randi mengangkat penelitian skripsinya terkait dengan politik uang. Kami sangat mengapresiasi dan support sekali. Terima kasih. Selamat dan sukses selalu. Terakhir pertanyaan terakhir. Tadi bagaimana pemilih cerdas? Yang pertama, yang siap mengawasi pemilu. Yang pertama, pastikan nama kita, adik-adik mahasiswa, terutama pemilih pemula. Pemilih pemula ini adalah mereka yang sudah berumur 17 tahun. Saya lah. Atau yang sudah pernah menikah. Sudah menikah belum? Jadi kalau dia di bawah umur 17 tahun tapi dia sudah menikah, maka dia sudah dikategorikan sebagai pemilih. Maka dia sudah berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, pastikan namanya masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, hari ini KPU sedang dengan jajarannya sedang membentuk Pantarlih yang akan melakukan proses coklit. Pantarlih apa? Pantarlih itu adalah panitia pemutakhiran data pemilih. Mereka nanti akan melakukan proses coklit ke masyarakat. Jadi punya data ini nanti dilakukan lagi pencocokan dan penelitian. Pasti nih elemen datanya pas atau tidak, orangnya masih ada atau tidak, apakah sudah pindah domisili, apakah sudah meninggal dunia, atau pindah status. Misalnya dulu sipil berubah menjadi TNI Polri, karena kan TNI Polri tidak memiliki hak pilih. Kemudian atau dari TNI Polri berubah menjadi sipil karena sudah pensiun. Ini yang dilakukan pemutakhiran data pemilih. Nah, nanti endingnya adalah bagaimana menghasilkan DPT, daftar pemilih tetap. Mereka inilah yang menjadi pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya pada hari H. Pastikan nama kita masuk ke dalam daftar pemilih. Bagaimana memastikannya? Bisa cek nanti di link. Ketik saja di Google link lindungi hak pilihmu. Masukin nomor NIK. Nanti keluar. Kemudian nanti akan keluar nama kita udah terdaftar atau belum. Kalau belum, segera laporkan ke Bawaslu Kota Tanjung Pinang atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, maka kita akan menindaklanjuti ke KPU untuk dipastikan namanya dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Kemudian yang kedua adalah kita harus memahami aturan. Apa saja yang dibolehkan, apa saja yang tidak dibolehkan. Kemudian kita gunakan hak pilih kita pada hari H nanti. Jangan sampai kita tidak menggunakan hak pilih kita, sayang. Karena satu suara kita berarti untuk 5 tahun. Bagaimana nasib kita ke depan. Baik dalam konteks kedaerahan, dalam konteks nasional, baik dalam konteks kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan pembangunan. Dan kemudian mari kita bersama-sama mendorong partisipasi pemilihan. Tidak hanya kita menggunakan hak pilih, tapi kita mengajak teman kita, keluarga kita, sahabat kita. Pada hari H, tanggal berapa tadi Dinda Randi? 14 Februari. Pastikan tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS. Gunakan hak pilihnya. Baca bismillah, sholat, istikharah. Siapa ini wakil rakyat yang diamanahkan? Siapa calon pemimpin nasional, presiden dan wakil presiden yang kita percayakan bisa membawa kesejahteraan dan kemajuan kita bersama. Dan kemudian tidak hanya partisipasi pemilihan, tapi mari kita bersama-sama meningkatkan partisipasi pengawasan. Tidak hanya kita mengingatkan orang untuk memilih, tapi kita juga turut mengawasi. Tidak hanya kita, tapi keluarga kita, sahabat kita, kolega kita, rekan-rekan kita, organisasi kita turut mengawasi. Terutama adalah potensi terhadap politik uang. Kemudian turut mengawasi terhadap netralitas ASN. Kemudian turut mengawasi terhadap
kampanye di tempat-tempat yang dilarang, tidak boleh berkampanye di tempat pendidikan, kampus, sekolah, kemudian tidak boleh berkampanye di rumah ibadah, masjid, gereja dan sebagainya, dan tidak boleh kampanye di fasilitas pemerintahan. Kalau ada dugaan pelanggaran, segera laporkan ke Bawaslu dan seluruh jajaran, maka kita akan menegakkan keadilan pemilu. Wah, itu dia. Siap itu kan ya, untuk menjadi pemilih cerdas. Jadi banyak tips tadi yang disampaikan oleh Bang Zaini untuk menjadi pemilih cerdas itu seperti apa, tapi intinya kita jangan pernah terlibat politik uang. Berikan tolak dan lawan dan berikan suara kita itu karena betul-betul dengan keputusan yang tepat ya Kanda ya. Benar sekali. Pilihlah karena memang visi misinya, tapi kan jangan karena uangnya gitu. Kan ada juga di masyarakat yang ambil uangnya pilih orangnya, tapi itu jangan ya. Tapi tetap kita tolak politik uang. Idiom yang salah. Oke, kita sepertinya sudah di penghujung kita nih. Mungkin kita bisa tutup podcast kita hari ini Kanda dengan tagline Bawaslu tadi bagaimana? Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Berjalan kaki hilir ke hulu, hendak mencari sepotong kayu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Buah mengkudu, buah selasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.